Hai guys, bareng lagi sama aku, Olivia. Jadi kali ini aku mau bahas tentang suatu kasus yang benar-benar lagi viral, lagi happening banget nih. Yaitu apalagi kalau enggak kasus Vina Cirebon. Yaitu kisah gadis remaja 16 tahun bersama sang kekasih yang meninggal tragis di tangan sekelompok geng motor. Untuk selengkapnya gimana sih kisah lengkapnya, kronologinya, sampai penangkapan pelakunya itu gimana? Siapa pelaku yang benar-benar setega itu melakukan kepada gadis remaja 16 tahun yang masih 16 tahun? Yuk kita simak selengkapnya di channel aku. Jadi ceritanya si Vina ini tuh punya pacar yang namanya Eki. Yang namanya juga anak muda kan, pengen seneng-seneng, pengen have fun. Apalagi di dalam masa-masa tersebut, dalam umur-umur tersebut tuh kan lagi seneng-senengnya kan. Jadi keluarlah si Eki sama si Vina ini. Si Eki ini jemput si Vina ke rumahnya sama pamitan ke kakak sama keluarganya si Vina. Jadi di situ ada kakak, ayah, sama neneknya Vina. Pamitanlah Eki, ini Vina mau aku ajak jalan-jalan ya tante, ya mbak, ya pak, mau jalan-jalan sebentar nih, muter-muter, kayak gitulah. Namanya juga anak muda kan. Pergilah mereka berdua naik motor. Terus karena terlalu udah malam banget, sekitaran jam 12 lebih, jam 12 malam nih ceritanya. Nah si Eki sama si Vina ini tuh nggak pulang-pulang. Akhirnya si keluarganya Vina ini dapat informasi bahwa si Vina kecelakaan sama pacarnya. Datanglah si kakak sama ayahnya ini, ayahnya si Vina, datang ke lokasi tersebut yang terjadi kecelakaan. Dan di sana ternyata si Eki sama si Vina ini udah tergeletak tak berdaya di jalan flyover di situ. Dan setelah mengetahui kondisi tersebut, ayah dan kakaknya si Vina ini itu langsung bergegas membawa mereka berdua ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit terdekat ternyata si pacarnya Vina, almarhum Eki ini sudah meninggal. Sudah diketahui bahwa si almarhum Eki ini meninggal di tempat kejadian. Namun si Vina ini dikabarkan masih hidup, jadi masih bernafas. Namun setelah beberapa detik si Vina ini juga menyusul Eki. Jadi si Vina ini meninggal setelah Eki. Gitu ceritanya guys. Nah setelah meninggal tuh kan banyak tuh polisi-polisi yang mengamankan laka lantas di lokasi tersebut. Nah, si polisi yang menangani kasus ini itu menyimpulkan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal karena minim saksi ataupun tempat kejadiannya itu benar-benar gelap sama kurang pencahayaan gitulah kalau dilihat dari olah TKP-nya. Singkat cerita, Vinanya ini kan sudah meninggal tuh. Akhirnya mau dikebumikan. Waktu dimandikan jenazahnya, si neneknya itu juga merasa janggal. Ini kok kalau kecelakaan hanya di bagian tertentu aja yang remuk, bagian kepala, kaki sama tangan itu remuk, tapi bagian yang lainnya itu nggak apa-apa. Nah ini juga menegaskan kalau memang terjadi laka lantas ataupun kecelakaan yang sampai mengakibatkan orang meninggal, otomatis kan kecelakaannya itu pasti kecelakaan gede sampai ada beberapa bagian yang hancur, bagian tubuh yang remuk. Itu sepedanya tuh masih bagus dan nggak lecet-lecet gitulah, jenazahnya juga masih bagus, nggak lecet-lecet, cuman beberapa bagian seperti kepala, tangan, sama kaki itu remuk. Jadi dari kejanggalan-kejanggalan itu akhirnya para keluarganya si Vina ini terheran-heran gitu ya. Nah si kakaknya Vina ini berinisiatif untuk memfoto motor pada saat kejadian sama handphonenya Vina. Ini tuh nggak apa-apa, nggak berat, nggak bores ataupun nggak lecet gitu. Akhirnya setelah dikebumikan, selang 3 hari, si Vina ini kan punya temen ya bisa dibilang temen deket lah. Tiba-tiba temannya itu kerasukan. Karena si kakak ini kenal sama kakak dari temennya si Vina ini, diteleponlah si kakaknya Vina. Ini adik lo masuk ke adik gue nih, nggak mau keluar, katanya mau ketemu sama lo sama ayahmu. Bergegaslah kakaknya Vina sama sang ayahnya Vina ini ke tempat
temannya Vina ini tadi yang katanya kerasukan Vina. Oleh jin korinnya Vina, semuanya udah bener-bener dia cerita tentang kejadian sebenarnya saat di kejadian TKP waktu dia meninggal itu tadi. Dengerin ya rekaman yang bener-bener lagi viral banget nih. Dua orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya Dibanturin kemana? ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, jarak tadi Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngerudahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Dede jalan-jalan dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa Mbak. Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh. Lagi dicariin sama bapaknya Egi. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya, sabar deh. Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan Mbak. Ini jasadnya enggak kan Mbak. Iya Mbak, percaya deh, percaya. Jadi yang tenang di sana ya. Mbak matiin semua Mbak. Matiin semua deh. Mbak matiin semua. Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Kaki kenapa remuk tuh? Ini tuh dikelimis pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi disuruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Suara waktu temennya Vina ini lagi kerasukan. Nah dari situ akhirnya
kakaknya Vina ini langsung berinisiatif untuk mendatangi ayahanda dari pacarnya Vina, yaitu almarhum Eki. Diketahui ayahanda dari almarhum Eki adalah seorang polisi. Jadi si kakaknya ini tuh datang ke ayahanda Vina dan mengatakan dan menyodorkan, ini nih ada rekaman kalau Vina itu ternyata sama Eki dibunuh, bukan kecelakaan lalu lintas biasa. Terus si kakaknya Vina itu ini juga menuturkan bahwa ini tuh sepedanya nggak apa-apa, kalau memang kecelakaan ya nggak mungkin dong kayak gini. Intinya tuh kakaknya Vina itu benar-benar ngasih bukti sama ayahanda almarhum Eki kalau Eki sama Vina itu meninggalnya nggak wajar, meninggalnya itu karena pembunuhan, bukan kecelakaan biasa. Singkat cerita seperti itulah. Akhirnya nggak beberapa lama dari situ tertangkaplah pelaku yang telah melakukan tindakan terkeji tersebut. Pelakunya sebanyak ada 11 orang tersangka, namun yang ditangkap hanya 8 orang. 1 diantaranya masih di bawah umur dan di saat itu masih 15 tahun. Dan 8 pelaku ini tuh sudah benar-benar dijatuhi hukuman seumur hidup, kecuali yang di bawah umur ini tadi, karena masih di bawah umur, jadi hukumannya itu berbeda sama orang-orang yang dianggap sudah dewasa. Tahun berlalu, kalau kita tarik mundur, sekarang kan 2024 ya, jadi kita tarik mundur 8 tahun silam, yaitu lebih tepatnya 2016 kejadian Vina ini. Berarti di 2024 ini kisah Vina ini mau difilmkan. Yang awalnya keluarga ini menolak karena takut membuka luka lama, takut merasakan trauma lagi, takut diintimidasi lagi dan sebagainya. Namun ada satu tujuan dari keluarga almarhumah Vina, di mana yang tertangkap ini kan cuma 8 orang pelaku dari 11 tersangka. Jadi 3 diantaranya itu masih DPO. Nah, diharapkan dari pembuatan film ini, kalau memang benar-benar viral ataupun booming, itu bisa menangkap sisa dari tersangka kasus pembunuhan Vina ini tadi. Jadi gitu guys. Akhirnya pembuatan film pun dilakukan, dan pembuatan film ini pun ternyata benar-benar antusias banget nih dari penonton ataupun yang pada akhirnya setelah benar-benar booming nih filmnya, antusias penonton pada tahun 2016, setelah 8 tahun berlalu dibuka kembali. Bahkan untuk kabar yang terbaru adalah pengacara kondang Hotman Paris itu mau membantu benar-benar membantu keluarga almarhumah Vina untuk mencari keadilan untuk almarhumah Vina sama Eki. Untuk kalian yang udah nonton ataupun yang udah mengikuti berita dari kasus ini tuh gimana? Yuk kita sharing ataupun diskusi di kolom komentar yuk. Kisah kali ini yaitu kisah tragis yang dialami sama gadis remaja 16 tahun almarhum Vina. Oh ya, kalian kalau lagi bahas-bahas Vina ataupun lagi trending topik ini ataupun di FYP TikTok kalian, jangan lupa ya kirim doa untuk Vina maupun almarhumah Vina maupun almarhum Eki. Udah ya, sekian nih dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Jangan lupa tekan loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi atas konten-konten terbaru dari aku ataupun video-video terbaru dari aku. Ataupun kalian yang mau kirim cerita-cerita seru maupun itu horor, lucu ataupun apapun itu bisa kirim ke email aku ataupun tag di beberapa sosmed aku ini. Sekian dari aku. See you, bye-bye.